Saya nekat merantau sama anak istri ke Kalimantan, bekerja di salah satu pabrik kelapa sawit di daerah situ. Awal mula masuk pabrik itu sudah kelihatannya kok pabriknya kayak pabrik tua kayak gini. Jadi saya itu sudah bertanya-tanya, Bang. Nah, tapi dengan niat saya itu ingat keluarga saya berjuang di sini. Terpaksa saya lakuin. Baru pertama kali itu masuk malam, Bang. Jadi sampai pintu gerbang itu ada rasa takut di atasnya. Pas saya kerja, ada sesosok wanita itu duduk di atas besi panjang tua itu di situ. Saya langsung nemuin mandor. Dor, bisa nggak bisa saya harus ditemenin kalau malam. Alah, itu udah biasa. Ditanyain sama mandor, "Nih, coba nanti samperin Ilham ya." Kenapa? Pas di saat itu saya samperin ke rumahnya, saya masuk, nggak taunya Ilhamnya sudah nggak ada, dengan kondisi sangat mengenaskan. Si mandor itu bilang, kalau bahasa Jawa itu, "Sesok ki sapa neh? Besok itu siapa lagi?" Nah, diceritain lah. Sebenarnya dulu itu di sini tuh ada tradisi, Bang. Sebuah ritual hampir 3 tahun itu kita ganti manajer, Kang. Nah, semua itu dihilangkan dari situ. Terus tujuannya itu apa? Kalau bahasa Jawa itu, biar nyawamu gak ucul, biar nyawanya gak lepas. Oke guys, jadi udah lama banget nih kita nggak dengar cerita tentang pabrik kelapa sawit. Nah, kali ini narasumber kita mengaku kalau dia pernah bekerja di pabrik kelapa sawit dan di tempat dia bekerja itu ada satu ritual yang sudah dijaga bertahun-tahun dan ritual ini wajib dijalankan dan nggak boleh dilanggar. Karena sekali ada yang melanggar akan ada konsekuensi yang mengerikan yang harus diterima oleh para pekerja di sana. Nah, ceritanya seperti apa? Kita tanya dulu aja sama narasumbernya yang namanya Mas Ali. Halo Mas Ali, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik ya? Baik, alhamdulillah. Jadi Mas Ali ini pernah bekerja di pabrik kelapa sawit dan di tahun pertama dia bekerja, ini Mas Ali pernah kehilangan teman kerjanya dan sebenarnya aku pengen tahu apa yang terjadi pada saat itu, Mas. Saat kejadian meninggalnya teman saya itu banyak kejanggalan yang terjadi di meninggalnya teman saya itu. Dan waktu awal-awal kerja, Bang, banyak yang ngasih peringatan kepada saya untuk selalu berhati-hati, jangan banyak ngelamun dan lain-lain. Oke. Terus dari kejadian meninggalnya temannya Mas Ali dan juga peringatan-peringatan itu, apakah ada kaitannya dengan hal-hal gaib yang ada di pabrik itu? Ada, Bang. Itu berkaitan juga dengan ritual-ritual yang ada di situ, Bang. Dan dari senior saya, Bang, percaya kalau kejadian-kejadian di pabrik itu ada kaitannya sama ritual tersebut. Oh, iya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, caranya gampang banget. Kalian bisa DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau juga bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys ya. Dimanapun kalian berada, insya Allah kita bisa undang. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Ali, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Awal ceritanya itu waktu 2017, Bang. Saya nekat merantau sama anak istri ke Kalimantan untuk menaikkan taraf ekonomi karena di sana ada
sebuah lowongan pekerjaan. Selang 2 minggu kemudian, terpanggillah saya untuk bekerja di salah satu pabrik kelapa sawit di daerah situ. Yang mungkin jaraknya sekitar 20 sampai 30 menit dari tempat saya singgah di kosan saya. Oke. Singkat cerita, saya keterima di pabrik itu. Jam 7 lah saya berangkat ke pabrik untuk kerja pertama kali. Sampai gerbang, saya itu sudah disamperin sama seorang laki-laki yang perawakannya itu kecil, agak gelap. Ternyata itu mandornya untuk memperkenalkan situasi pabrik di situ, Bang. Awal mula masuk pabrik itu sudah kelihatannya kok pabriknya kayak pabrik tua kayak gini. Jadi saya itu sudah bertanya-tanya, Bang. Nah, tapi dengan niat saya, ya sudahlah, mungkin ini rezeki saya di sini. Nah, ikutlah saya dibawa mandor ke lokasi tempat kerja saya. Sesamanya di tempat saya itu sekitar jam 8 pagi, itu di stasiun loading rem. Itu tempat penurunan buah dari atas itu, Bang, untuk direbus itu. Di situ tuh ada 12 orang personil dan diperlakukan 2 shift, Bang. Nah, kita kan berdua, yang satu kan ya belum kenal, dibawa sama mandor. Nah, terus saya bilang gini, kamu masuk di shift ini dulu ya. Tak kirain tuh pertama diperkenalkan dulu situasinya pabrik kayak gimana. Ternyata langsung eksekusi kerja. Hari itu juga langsung kerja. Datanglah seorang operatornya situ, namanya si Ahmad. Tak tahu tuh dia bercerita, Dor, kok nggak Anas yang kesini? Kaget lah. Anas siapa? Pikirku kan seperti itu. Enggak, ini aja dulu. Jawab mandor kan seperti itu. Terus dari mandor, yaudah kamu di sini kerja yang baik sesuai dengan perintah operator. Oke lah, Bang. Sekitar jam 9 kan sudah mulai start. Kita sudah masuk loading, ngangkatin buah ke dalam lori yang besar itu, yang untuk direbus nanti dipres menjadi minyak itu kan. Awal mula dari loading itu kita itu kerja udah mengikuti aturan, masih aja didiemin yang namanya si Ahmad itu. Jam 2 siang kan kita kalau karyawan baru belum dapat lembur, Bang. Untuk lemburnya kan sampai jam 4 biasanya. Kita kan sampai jam 2. Itu mau pulang itu juga masih diteriakin, selesaikan dulu itu, angkatin buahnya itu masih jatuh di bawah. Padahal yang lainnya udah pada siap-siap pulang. Ya sudahlah, saya ikutin aja, saya naikin, saya pulang. Sekitar jam 3 itu sampai mes, saya nggak cerita sama istri itu. Kan takutnya khawatir atau gimana karena tekanan itu. Hari kedua saya berangkat lagi, Bang, jam 7 sampai pabrik itu masih seperti sama suasananya. Dia tuh diem, bisanya nyuruh, bentak. Saya diem, ya tak ikutin. Pas kalau di saat pulang kerja, kenapa kok saya selalu ditekan terus itu? Itu teman-temannya udah pada ngumpul siap pulang. Dia bilang, Li, tuh gua angkatin semua itu, masukin situ. Dalam satu jengkel, dongkol itu, pengen marah, tapi saya itu ingat keluarga saya berjuang di sini. Terpaksa saya lakuin. Saya ikhlas lah, ibaratnya seperti itu, Bang. Singkat cerita, 2 minggu sudah berlalu di situ. Pas di saat saya masuk pagi, jam 7 itu berangkat, belum juga sampai di stasiun loading tadi itu saya diteriakin. Kamu tuh kalau kerja yang benar, kerja masa disuruh terus. Kalau kamu nggak bisa kerja, ngomong. Nah, saya dipanggil sama mandor, Bang. Ditanya, ada masalah nggak di dalam pekerjaan? Enggak, Dor, alhamdulillah lancar. Dalam hati itu saya pengen ngomong apa yang saya rasakan itu, cuman ya sudahlah. 1 bulan kemudian, Bang, saya itu kan ada briefing. Waktu hari Senin itu ada briefing di depan. Selesai briefing, saya disamperin sama mandor. Li, nanti ke kantor ya habis briefing. Siap, Dor. Sekitar jam 8 pagi selesai briefing, berangkatlah saya ke kantor itu, kantor proses itu.
ditanyain sama si mandor, Li, katanya kamu nggak bisa kerja ya? Kaget lah bang saya. Siapa nggak yang bilang? Itu si Ahmad katanya kamu nggak bisa kerja. Dor, di loading rim itu ada CCTV banyak. Cobalah dibuka CCTV-nya. Setelah itu ada pembicaraan sedikit untuk pembahasan masalah permasalahan itu sambil membuka lah CCTV itu. Terus mandor bilang, oh ya udah kamu balik aja dulu. Setelah itu saya balik kerja. Suasana itu makin tegang gitu bang di situ. Jadi teman-teman itu seolah-olah tuh kayak digiring opininya untuk tidak suka sama saya. Oh, sama Ahmad ini? Iya, saya kan nggak tahu kesalahan saya itu apa. Nah, selesai jam 2, saya tunggu itu bang. Mereka pada beres-beres, saya belum. Paling hati saya paling nanti saya disuruh lagi. Ternyata enggak. Kok nggak disuruh, ya udah saya pulang. Keesokan harinya saya berangkat kerja seperti biasa jam 7, langsung disuruh menghadap ke mandor lagi. Kamu dipanggil sama mandor. Oh ya udah. Disitulah ketahuan bang. Masalahnya itu sebenarnya tuh yang diinginkan tuh kawanku yang satu itu untuk masuk shift mereka. Kita kan tadi berdua. Ternyata yang kawanku tuh masuk shift yang kedua. Beliau menginginkan yang kawanku, aku secara tidak langsung diusir secara halus dengan diperlakukan seperti itu untuk pindah. Nah, akhirnya mandor ngomong, Li, mulai besok kamu pindah ya di shift sebelah shift B. Oh ya, siap Dor, saya ikut aja. Nah, di saat itu saya kan sedikit banyak udah agak ngerti di shift B itu kayak gimana. Nah, kebetulan shift B itu shift malam. Nah, seketika itu kan saya langsung suruh pulang. Kita nggak ngelanjutin, suruh langsung masuk malam. Kalau shift malam dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4 sampai proses selesai. Ya, karena saya kan sudah 2 jam masuk di awal pagi tadi, kan mundur 2 jam dari fingerprint awal. Kan seperti itu. Jadi masuk itu baru pertama kali itu masuk malam bang. Jadi sampai pintu gerbang itu ada rasa takut. Suasananya tuh kayak, kan itu kebetulan situasi pabrik belakangnya itu kan kayak bukit bang. Depannya itu hutan. Terus masuknya ke dalam itu panjang gitu. Aku masuk gerbang, sepeda motor tak parkir itu jalan. Kok rasanya kayak gini? Udah nggak enak perasaanku ini. Waduh, ini ada apa ini ya? Udah sampailah di loading itu kok gelap. Ternyata kawan-kawan udah pada ngumpul di situ. Kan lampu belum dinyalain, dari kejauhan kelihatan. Terus sampai di situ, akhirnya kenalan lah kita. Halo Li, gini, ayo kita ngumpul di sini. Nah, sambil ngobrol itu sekitar jam 9 malam itu mereka pada keluar bang untuk cari makan. Nah, cari makan. Saya itu di tengah tuh sendiri, kawan-kawan tuh pada beres-beres di sebelahnya, sebelah agak lumayan jauh lah. Saya itu lihat sekeliling loading rim yang saya tempati di pagi sama di malam tuh beda jauh bang. Itu ada, walaupun lampunya ada yang terang ada yang redup, tapi suasana itu kayak hening banget gitu loh. Hening, terus kayak ada yang gimana ya, kalau kita lihat sebelah kayak ada kritik, nggak tahu, pokoknya beda lah kalau malam-malam biasa kan seperti itu. Nah, selesai mereka pulang dari cari makan, pada ngumpul kan kita makan bareng sambil dikasih tahu, oh kalau kerja malam seperti ini. Salah satu teman saya itu bilang, Li, nanti kalau di shift malam sama kita jangan banyak ngelamun ya, hati-hati loh, nanti kalau diketawain, kalau enggak nanti kamu ditangisin sama orang-orang, kan seperti itu. Maksudnya diketawain bagaimana? Udah, pikirku mereka bercanda bang. Nah, itu kan sudah selesai. Besoknya kan saya masuk shift malam lagi, berangkat jam 4 itu. Saya masuk. Nah, di saat itu kawan saya itu lebih ngomong detailnya. Tak tanyain, maksudnya kemarin dikatain siapa. Nah, gini, kalau kerja itu jangan ngelamun.
nanti pasti ada hal-hal yang bakal terjadi, terutama di orang baru di sini. Udah terjadi beberapa kali. Gitu. Jadi mereka tuh sering banget dengar suara tangisan, sosok wanita nangis, sama ketawa kecil. Itu kelihatannya jauh itu, tapi dengar, semuanya tuh dengar, nggak cuma satu orang. Jadi bagi mereka itu kan udah hal biasa karena mungkin mereka udah lama di situ. Cuman mereka kan ngasih saran ke saya supaya jangan ngelamun kalau kerja, kan seperti itu. Nah, sampailah di hari Sabtu di malam Minggu. Nah, ingat itu. Waktu itu kan bagian atas kan ada yang narik tali sama bagian yang masukin buah di atas. Saya itu tepat berdiri di pojokan, Bang. Yang mereka bilang itu jangan ngelamun. Nah, di situ. Di situ tuh nggak tahu-tahu itu tercium tuh bang wangi banget, nggak tahu dari mana tuh, kayak semacam bunga, ya nggak bunga tapi kok nyengat gitu loh. Pikirku itu sekitar jam 12:30 malam. Kondisinya itu di sana tuh lampu yang di atas itu tuh agak redup masalahnya, Bang. Itu diganti berapapun tetap nggak bisa terang. Anehnya saya kerja seperti biasa, masukin buah itu, entah nggak tahu dari mana tiba-tiba alat yang saya pegang itu menghantam pelipis saya sini. Sampai ini masih ada bekasnya, berdarah sobek ini masih ada bekasnya di sini. Ini ngeri banget. Terus itu untungnya posisinya kan seperti ganjel gini ya, Bang, ininya lancip ya. Iya, itu dia. Untungnya kenanya yang di sini. Bagian bengkoknya. Bagian bengkoknya. Kalau bagian sini saya sudah nggak tahu itu. Terus? Nah, habis itu teman saya yang di samping saya tuh, itu tolongin Ali, kenapa? Tolonginlah. Terus teman saya yang di bawah itu sudah pada repot sendiri untuk carikan obat, carikan minum dulu atau apa. Itu kan ya alhamdulillah di dalam ship itu kita itu semuanya sudah welcome, udah kayak saudara, Bang, ibaratnya. Walaupun kita baru, cuman enak lah, lebih nyaman gitu. Tuh, terus saya tujuh istirahat dulu. Ditanya kenapa? Aku nggak tahu tuh udah gelap, Bang, itu. Semenjak kena ini, saya tuh duduk gini tuh udah gelap semuanya. Sorry, keluar darah? Banyak, Bang, di sini. Ini kan agak sobek sini. Iya itu dia. Nah, habis itu saya dibawa turun, suruh istirahat. Nah, dipanggillah mandor. Udah, kamu pulang dulu, istirahat. Disuruh pulang sekitar jam 2, pada itu masih proses. Disuruh pulang istirahat. Nah, sampai rumah ketemu istri, kaget lah. Kan ketok-ketok ya bukan istri. Kenapa, Mas? Ini kena kanco gitu. Gimana, nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa. Habis itu besoknya lagi saya dibiasa sama mandor. Kalau emang belum sembuh, istirahat dulu. Udah nggak apa-apa, Ndor, udah enakan, besok masuk aja. Nah, kita kan ganti shift itu, Bang, shift pagi. Ya aktivitas normal seperti biasa lah. Nah, kurang lebih itu sudah kita berjalan itu sudah gak kerasa sudah hampir 2 bulan di shift tersebut, di shift tersebut. Ketika itu pas selesai briefing, saya dipanggil lagi si mandor. Ditanyain, "Dik, kamu bisa nyetir nggak?" "Bisa, Ndor." "Kenapa?" "Enggak, itu kan operator kita kan yang satu sakit, cuti panjang habis operasi itu, Bang. Yang satunya tuh usianya sudah lanjut, mau cuti sekalian resign. Kamu mau nggak gantiin?" Seperti itu. Mau. Walaupun saya belum pernah megang alat itu, cuman saya bilang mau, itu aja. Bisa nyetir nggak? Boleh dicek. Dibawalah saya sama mandor ke belakang untuk tes untuk bawa mobil itu. Sambil ngobrol, oh ya udah, kamu saya nyatakan bisa itu. Enak, nggak kayak baru ajaran kan seperti itu. Nah, saya sudah langsung ke loading rim itu, aktivitas seperti biasa, sama ngomong sama teman-teman. Mulai besok saya sudah ikut ke bapaknya itu mendampingi untuk jadi operator, seperti itu.
Nah, disitulah awal mula terjadi kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita untuk sebuah kayak penampakan seperti itu. Nah, hari pertama untuk saya masuk kerja untuk naik itu jam 7 pagi itu saya naik. Ali, kamu langsung naik ke operator itu sama bapaknya. Nah, kita itu habis seneng-seneng berkumpul sama teman-teman yang enak. Saya naik ke operator itu, ternyata orangnya itu lebih galak lagi, Bang. Balik lagi ke tekanan batin. Di situ tuh saya naik pertama itu nyapa aja enggak, cuman dilihatin gini, dah nggak diajarin cara pengoperasionalnya gimana, cuman suruh duduk sambil liatin. Ya udah saya terima, mungkin beliaunya mungkin fokus kerja atau bagaimana, saya masih terima. Jam 12 siang waktu mau istirahat, kita naiklah ke tempat grading. Itu tempat untuk penuangan buah dari truk itu loh, Bang, untuk penampungan buah di situ. Beliaunya turun terus bilang, Li, udah sekarang kamu yang bawa. Kaget lah, Bang, baru belum 1 hari belum genap suruh mengoperasikan itu. Cuman juga saya bilang, oh iya Pak, siap, karena saya itu cuman merhatiin gitu. Oh, tangannya untuk ini, cobalah saya mengoperasikan itu. Baru berjalan 1 dorongan itu, kan itu ada kayak polisi tidur, Bang, untuk biar nggak labas ke dalam itu. Saya nabrak situ, Bang, duang gitu. Tak ingat, lihatin dari samping, sudah ngomel-ngomel, aku dimaki-maki habis, Bang. Kamu itu masih muda, nggak kayak saya, masa nggak lihat segitu kerjaan ditabrak. Dalam hati saya itu, astagfirullah, saya memegang alat lo belum 1 hari, Pak. Saya sabarin tuh, Pak. Nah, singkat cerita, sudah jam 2 itu pulanglah ke mes. Nah, sama itu ditanya, kenapa Mas? Gak apa-apa, Dik, ya capek kerja. Nah, hari kedua saya berangkat lagi, jam 7 berangkat, 7:30 panggil lagi, Dik, kamu langsung lanjut aja seterusnya di situ sama si mandornya. Dalam hati saya, aduh, aku sudah dapat kenyamanan, suruh naik di situ lagi. Siap, Dor. Nah, saya naik. Saya tuh berusaha untuk menguatkan hati saya, Bang. Udah, kamu mau marahin, kamu maki-maki, nggak apa-apa, yang penting aku bisa. Nah, selesai itu baru diajak ngomong tuh pertama kali itu. Saya ingat itu, Bang. Kamu itu kalau mau bisa, perhatikan. Saya tahunya kamu harus bisa. Cuman gitu aja. Saya perhatikan terus. Nah, mungkin di hari Sabtunya, saya kan sudah agak lumayan itu untuk mengoperasikan alat berat itu, Bang. Jadi beliau cuman bilang gini, ngasih jempol, berarti saya sudah siap untuk dilepas. Selesai itu mandor nyamperin ke atas itu, Bang. Terus si bapaknya operator itu bilang, udah nih Ali siap dikasih sip ini. Ya, sama mandor bilang, Li, mulai minggu depan kamu sip malam sampai beliaunya itu selesai cuti. Hari pertama, hari Senin itu ingat itu, sip malam itu masih biasa untuk pekerjaan normal, dari buangin sampah, ngisi bahan bakar boiler, mendorong buah, ya aktivitas normal. Itu berjalan itu hampir 1 minggu itu belum ada tanda-tanda, Bang, untuk kejanggalan-janggalan belum ada. Di minggu kedua, di saat beliaunya itu sudah mau cuti, dia kan ngomong, Ali, besok aku cuti, jadi kamu tuh kerjanya nanti 24 jam. Jadi dari pagi ketemu pagi. Nah, di situ mulai Senin itu beliau ngomong, saya tuh mau cuti sekitar 3 minggu. Dalam hati saya 3 minggu itu suruh 24 jam, Bang, kerja itu. Itu dia. Saya kan cuman, ya Pak, siap, gitu aja. Ya udah, dengan saya sudah resiko semuanya sudah siap. Hari pertama itu lancar, nggak ada kendala apa-apa. Semua pekerjaan
sudah kehandle semua. Dengan sengaja atau enggak, di jalan ketemulah sama Ahmad itu. Beliau kan mungkin dari keluar cari apa ketemu. Dia nyamperin, Bang. Gimana Li kabarnya di sana enak? Dalam hatiku, tumben orang ini kok baik pada saya. Kemarin-kemarin kenapa? Itu jadi udah hampir 2-3 kali lah. Setiap ketemu itu nyapa. Setiap ketemu nyapa. Nah, ternyata di sebagai operator itu bisa menaikkan derajat lah untuk dihormati orang. Nah, ternyata itu tuh posisi tertinggi untuk sebuah karyawan biasa di bawahnya mandor. Karena emang fungsinya kan sangat vital di situ, Bang. Kalau saya kan nggak pikir ke arah situ, yang penting kerja dan kerja beres, nggak ada masalah seperti itu. Ternyata itu diceritain seperti itu beliaunya. Waktu jam 6 malam, Bang, kita kan kumpul lagi tuh sama si B. Nah itu kan dia masuk malam. Ayolah nyamperin turun ke situ. Gimana? Sehat? Ya, gimana nih kabarnya di atas? Ya alhamdulillah. Namanya kita kerja ya sehat-sehat sambil ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya udah ya, saya mau naik dulu, ini udah ada tugas di situ. Sekitar jam 10 malam, Bang. Kan kita ada untuk waktu istirahat sejenak lah. Kita kan harus pandai-pandai ngatur, namanya kita kerja sendiri kan. Selesai dorong, saya lah mau standby di stasiun press namanya. Nah, stasiun press itu bergandengan dengan loading, Bang. Jadi loading ini press untuk perebusan itu. Itulah. Saya naik ketemu sama kawan-kawan di situ yang di press operatornya itu. Mas gimana ini? Kabarnya sehat? Sehat. Ngobrol sambil ngopi. Tahu-tahu, Bang, di situ itu tercium tuh bau yang pernah saya rasakan pas saat saya kena pelipis itu. Iya. Wanginya tuh menyengat banget. Nah, tak tanya, Mas, sampean pakai parfum apa? Kok saya nggak asing parfum ini? Enggak, Mas. Terus dia bilang, biasa Mas kalau seperti ini di sini. Nah, nggak taunya, Bang, kan waktu itu kan posisi agak redup kan, yang posisi waktu saya itu kena pelipis itu kan redup. Iya. Pikirku namanya kita kenal baru, saya halo, saya pengen balik lagi ke loading, mau tak liatin anak-anak loading udah selesai belum. Aku ingin nongkrong di situ. Saat balik badan tuh di atasnya pas saya kerja kena itu ada sesosok wanita itu duduk di atas besi panjang tua itu di situ, yang rambutnya itu panjang, dia itu membelakangi kita menghadap sana. Kelihatan, Bang, itu loading dari atas gini tuh ada sesosok wanita itu tuh duduk di situ. Kan saya agak takut kan, Bang, ibaratnya kan tahu-tahu nengok gini udah ada di situ. Iya. Saya tanya Masnya, Mas itu Mas, saya sudah tahu Mas dari tadi, makanya Masnya kan udah nggak apa-apa, itu biasa. Sebenarnya mereka sudah lihat, Bang. Oh, lihat juga berarti. Lihat juga. Jadi nggak cuma saya, itu kan ya agak lama kan di situ. Udah Mas, itu udah biasa di sini. Jadi kami ya fokus kerja aja, takutnya nanti kejadian apa-apa. Selesai itu, ya udah Mas, saya tak turun dulu. Saya balik ini udah nggak ada, Bang. Saya mau turun sampai tak lihat gini udah nggak ada. Nah, habis itu jam 1 malamnya itu kan udah mau stop itu, Bang. Saya kan beresin alat, dari itu saya pulang. Saya pulang masih ada waktu rehat kan, karena stopnya awal, saya pulang. Besoknya saya berangkat lagi, ketemu mandor. Saya ngomong sama mandor, Dor, di situ ada sesuatu kan, Dor? Kalau bahasa Jawanya, loh, berarti kamu baru tahu, kan seperti itu, Mas. Iyalah, kok nggak ngabarin? Nanti kalau saya kasih tahu pasti kamu suruh saya nemenin kamu, kan seperti itu, makanya nggak dikasih tahu. Nah, Dor, takut, Dor. Nggak apa-apa, yang penting kamu hati-hati, jangan banyak ngelamun. Nah,
di saat itu Bang, seperti biasa aktivitas pagi, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Pas saya turun mau ke workshop, ketemulah yang namanya Mas Ilham yang minta tolong untuk diangkatin pompa. Mas, tolong ya, angkatin pompa ke WTP, nanti jam 1-an mau dipasang. Oh ya Mas ya. Nah dari awal pertemuan itu sama Mas Ilham itu kita jadi akrab. Saat istirahat, kadang kita ngabarin, Mas, istirahat jam berapa, bareng yuk kita ngopi ngobrol. Nah ternyata Mas Ilham itu jaraknya sama mes saya itu 4 pintu dari mes saya itu. Semenjak saya itu dinaikkan jabatan jadi operator, mes saya itu dipindah ke yang lebih dekat ke lokasi pabrik kan. Jadi kita standby di situ. Sewaktu-waktu operator satunya itu ada kendala, kita cepat untuk menggantikannya berkaitan dengan proses berjalannya pabrik itu. Seperti makanya dipindah ke lebih dekat sama pabriknya. Seketika itu Mas Ilham itu ngobrol panjang, pokoknya asik lah untuk, walaupun kadang orangnya itu emang diem. Suatu kali dia bilang, Mas aku mau cuti lebaran ini, dengan nada gembira, pengen itu. Oh ya jangan cuti Mas, kalau aku ini belum dapat cuti. Kan itu ya, mungkin kalau namanya kita mau cuti pasti kan kalau kita ceritanya kan senang ya Bang ya. Oh iya dah cuti. Nah 2 bulan kemudian biasanya kan cuti pulang. Habis itu dia nggak masih kontak-kontakan itu, Mas udah sampai sana ya, sama ketemu keluarga ini itu, pokoknya senang lah di sana. Udah lama itu nggak ngabarin. Saya masih seperti biasa Bang, aktivitas biasa. 2 minggu setelah itu dia ngabarin dalam WA saya, Mas kok saya dilarang ibu ke sana ya. Suruh berhenti bekerja, suruh, beliau kan usianya sudah hampir 30 lebih kan kemarin, belum menikah. Jadi disuruh di rumah untuk fokus menikah. Nah, terus kita terjadi sempatlah kita telepon-teleponan untuk pembicaraan. Ya kalau emang seperti itu, kalau permintaan orang tua ya diturutin. Ya Mas nanti saya turutin, tapi saya mau pamitan baik-baik. Nah seperti itu. 4 hari Bang setelah itu telepon itu beneran berangkat lagi ke pabrik. Setelah sekian lama itu kita nggak saling ketemu, kita dengan sibuk masing-masing. Pas saya pulang itu beliaunya ada di rumah sekitar jam 4 sore Bang. Nah disitulah, Mas tumben di rumah. Iya ini tadi udah masuk si malam, jadi aku pengen istirahat dulu. Nah gitu, sambil di situ duduk ngopi, ngobrol lah sama Mas Ilham, ngobrol santai, ngobrol yang sekiranya bahas masalah kerjaan, seperti itu. Nah semenjak itu sama si Mas Ilham itu seringlah kita berinteraksi. Gak tahunya Bang, dia itu sudah diomongin secara mendalam untuk obrolan itu. Waktu kita ngopi istirahat itu, Mas katanya ibu saya itu kok saya ada firasat yang nggak enak ya, karena makanya itu saya disuruh pulang, nggak balik gini lagi. Ya nggak apa-apa Mas, namanya orang tua. Masih bahas itu terus Bang. Nah setelah itu sekitar jam 2-an itu kan selesai istirahat Mas, saya kembali lagi ke aktivitas lagi seperti itu. Di saat Mas Ilham itu pulang, pas itu di malam Kamis itu, Kamis malam Jumat, ingat aku. Nah, selesai itu waktu jam 12:30 malam, selesai dorong buah habis, saya itu berniat mau memarkirkan alat untuk dibersihkan. Saya turun lah Bang dari logistik. Di situ tuh gelap banget, di tempat logistik itu gelap, kayak lorong yang depannya itu workshop. Nah di situ ada lampu satu. Nah pas saya saat belok sini,
itu terlihat sosok anak kecil 3 Bang. Yang satu itu telinganya itu agak besar sama matanya itu agak besar, merah. Itu melototin gini. Kan kalau itu kan ada lampunya itu Bang. Nah itu padahal masih nyala. Kan kelihatan banget satu itu udah gini terus. Apalagi ini. Terus alat saya matiin. Lewat itu Bang. Anak kecil itu. Sama ini kelihatan jelas itu lewat kapasen itu. Yang 2 itu kayak mengikuti bayangan, cuman yang satu emang jelas. Itu lewat. Saya Bang. Itu memang suatu situasinya di situ tuh gelap banget, udah gerimis gelap di depan logistik. Kan kalau logistik itu mungkin stop pabriknya jam 3, 2 jam sebelumnya kan udah off dia, sudah ditutup, gak ada perbaikan lagi, maintenance udah ditutup. Jadi waktu pintu udah ditutup, rolling door-nya itu gelap banget, gak ada sama sekali penerangan. Ah, disitulah Bang. Tapi itu tuh saya tuh nggak mikir panjang. Biasanya kan pulangnya kan sama anak proses kita barengan. Saya ketika itu saya langsung pulang, langsung pinggir pin pulang. Sampai di rumah sambil duduk bayangin apa tadi ya. Kayak nggak percaya Bang, tapi emang bener itu kayak sosok anak kecil yang emang bener-bener kayak melototin gini, salah saya apa gitu. Besoknya saya berangkat lagi jam 7. Saya langsung nemuin mandor. Dor, bisa nggak bisa saya harus ditemenin kalau malam. Emang ada apa? Enggak, pokoknya aku temenin. Aku ketemu sama anak kecil. Alah, itu udah biasa. Katanya seperti itu. Masnya biasa gimana? Ya kalau isi malam ya buat temen, sambil dipecandain Bang. Aku nggak bisa, enggak, pokoknya aku temenin. Betul. Ya sudah nanti adalah nanti teman kan seperti itu. Beliaunya itu tuh ngomong seperti ini. Udah nggak apa-apa, itu udah biasa terjadi. Yang penting nanti kamu tetap hati-hati, jangan sampai ngelamun. Nah, singkat cerita saya masuk lagi malam Bang. Jam malam itu udah buangin sampah kan. Ingat saya itu Bang, beliau itu pernah ngomong kalau pas itu buang sampah jangan lupa lampu belakang nyalain, jangan sampai mati. Nah, singkat cerita waktu mungkin selang 2-3 hari dari pesan itu saya lupa itu Bang, waktu nyalain itu, waktu buang sampah lampu belakang nggak saya nyalain. Itu ada kayak udara yang panas itu kayak ngelilit, naik turun itu selama saya membuang sampah itu kurang lebih hampir 15 menit. Nah, selesai itu saya naik ke atas, pintu saya buka semua, hilang Bang. Hilangnya itu kayak pelan-pelan hilang. Nah, jam 2 malam itu mandor telepon, ke kantor sebentar. Udah selesai kan kerjaanmu? Ya sudah Dor. Itu kita sambil ngobrol, diceritain lah. Ini kalau kamu di sana tuh alasannya itu tuh ada alasannya. Yang penting kamu manut sama saya. Itu tetap dinyalain. Ketika itu kan saya langsung ngomong Bang. Nah, habis itu dia tuh ngomong, dah yang penting kamu hati-hati jangan sampai terulang lagi. Kata-kata terulang lagi itu kan apanya yang terulang kan seperti itu Bang. Nah, saya itu masih nggak berpikir terlalu jauh. Ya udahlah, saya aktivitas normal aja. Kurang lebih di 3 bulan ke depan itu Bang, saya kan ketemu sama si Ilham lagi itu. 3 bulan kan kita jarang interaksi karena kesibukan, kita beda sih, Papa kan jarang ketemu. Tahu-tahu tuh orang tua wajahnya udah berubah, kayak lesu. Kalau ditanya tuh senyumnya kayak kepaksa gitu Bang. Tak tanyain lah, kenapa Mas, sakit kan?
nggak apa-apa. Cuman gitu aja Bang. Besoknya sudah nggak berangkat. 2 hari itu nggak berangkat kerja. Ditanyain sama mandor, coba nanti samperin Ilham ya. Kenapa? Pas di saat itu saya samperin ke rumahnya, baru sakit. Mas sudah diperiksain? Udah. Ya pikirkan sakit biasa Bang, nggak ada yang hal yang aneh kan, seperti itu. Udah, saya berangkat lagi. Besoknya beliaunya berangkat, mahasiswanya itu berangkat kerja. Berangkat kerja 2 hari itu sikapnya tuh semakin aneh Bang. Sama orang tuh kayak nggak dihiraukan gitu loh. Sepanjang jalan untuk dia kan maintenance di situ, perbaikan, dia tuh jalan cuma nunduk gini aja. Dipanggil tuh udah nggak ngerespon. 2 hari masuk, besoknya nggak masuk lagi. Mandor bilang, Dik coba Ilham disamperin. Nah, masih Bang dalam kondisi sakit itu, saya nggak enak badan Mas. Ya kan seperti itu. Habis itu waktu saya tuh inget Bang, nganterin pupuk ke daerah mes. Saya papasan sama mandor dari belakang. Mau kemana Mandor? Itu mau lihat si Ilham, mau nyamperin Ilham kan. Waktu masuk nggak ada izin, nggak ada apa. Nah beliaunya mungkin sudah sampai, saya mungkin kan kita cuman beda jalur, beda gang aja Bang. Nggak ada 5 menit beliau telepon, cepat kesini penting. Saya langsung putar balik alat saya Bang, tak taruh di dekat itu. Saya masuk, nggak tahunya Ilhamnya sudah nggak ada Bang. Dengan kondisi sangat mengenaskan. Kondisinya gimana tuh? Mohon maaf ini beliaunya itu udah nggak pakai baju. Spraynya itu banyak kotorannya, kotoran dari buang air besar. Sama dadanya itu ada kayak cap hitam tembus ke belakang sini. Ya kita kan juga panik itu, semua panik. Gimana ini? Terus saya tak tarik itu kan, bantuin itu, kondisinya itu kan kepalanya itu posisinya itu nggak di kasur. Jadi kepalanya tuh di samping kasur itu loh Bang. Nah seperti itu. Kan kita nggak berani memutuskan itu sudah meninggal atau enggak. Tapi ya lebih detailnya kan kita bawa ke klinik. Nah, terus telepon klinik, dibawalah Mas Ilham itu ke klinik dengan kondisi yang kita ambil itu pakai spraynya, kita bawa ke sana. Itu semuanya sudah panik semua. Sampailah kita ke klinik, kan deketan, nggak ada 5 menit kita sampai. Di situ dokter sudah menyatakan beliaunya meninggal dunia. Ilham meninggal. Yang anehnya Bang, itu tuh tanda itu tuh dari mana gitu loh. Oh yang hitam itu? Itu kan kulit hitam dari sini sampai belakang sini kan. Kalau maaf jenazah kan mau ditata kan tetap ada agak dimiringkan atau dibersihkan ininya. Kelihatan hitam gosong gitu. Nah setelah saya ke klinik, si mandor itu bilang, kalau bahasa Jawa itu sesok ki sapa neh, besok itu siapa lagi, yang seperti ini. Kan semakin membuat saya penasaran, maksudnya tuh siapa lagi itu apa maksudnya. Tapi kan dengan suasana yang masih kacau balau, belum sempat berpikir untuk tanya Bang. Jam 9 pagi pabrik mulai setar, terdengar suara ledakan, diar, jebol packing boilernya, sumber energi untuk listrik untuk pengoperasiannya itu rusak Bang, jebol. Tiba-tiba tuh ya? Tiba-tiba setelah kita mengurusin Ilham itu, kita mau start, jebol. Jadi itu kita seharian itu ya nggak ada aktivitas. Cuman duduk sambil membicarakan soal meninggalnya si Ilham itu. Ada yang berasumsi ABC, saya nggak begitu menghiraukan. Yang penting ya sudahlah, biar kasihan orang meninggal kok masih dibicarakan. Betul. Nah, singkat cerita itu sampai jam 6 malam Bang. Itu kan kalau sumber
energinya listriknya nggak ada, berarti kan gelap bang di situ. Di situ tuh kayak seperti dunia lain. Padahal itu di situ ada orang, tapi tuh sepinya tuh melebihi sepi banget. Cuman nggak ada lampu gelap, cuman ada penerangan seala kadarnya yang tempat lokasi perbaikan itu. Itu tuh malam tuh suara burung gagak, suara apa tuh kayak burung hantu itu pada keluar semua bang. Nggak tahu itu apa ini ya. Dalam hati udahlah. Nah, jam 1 malam perbaikan sudah selesai, kita start mulai aktivitas normal untuk kegiatan sebagai operator itu kan. Nah, kita sampai pagi selesai, jam 5 kita pulang, balik lagi lah jam 7 kerja. Di situ masih hangat-hangatnya suasana untuk pembahasan itu. Saya belum berani tanya itu sama si mandornya, maksud dari itu tuh apa. Nah, habis itu masihlah keliling di situ sampai sore. Ternyata menjelang 3 harinya itu bang, rusak lagi pabrik. Pas waktu rusak itu kita kan ngumpul itu sama, masih ada hangatnya sama mandor. Nah, sambil ngopi, beliaunya tuh ngomong, rusak wae, kan rusak terus terus gini. Kenapa bang? Tadi malam tuh aku dimimpin sama almarhum, disuruh ngambilin spray bang, spray bekas kotorannya itu, suruh ngubur di pojokan danau. Sebelahnya kan kayak ada danau itu bang, ditaruh di pojokan sana. Kan yang akses yang bisa ke sana kan cuman pakai alat berat itu bang. Jadi lah mau diambil kapan ya? Sekarang ayo kita carilah bang itu di gudang untuk apa penyimpanan kayak kasurnya, kasur bekas mas itu kan dijadikan satu. Kita cari ketemu bang di situ. Ketemu, kotorannya masih kotor semua. Kita ambil, kita bungkus plastik, kita kuburkan sesuai dengan instruksi dari mandor. Nah, dari perjalanan itu sampai kabar itu saya tanya, emangnya ada apa Tondor? Sebenarnya ada apa kok? Dan maksud omongan yang kemarin itu apa? Beliaunya masih mengelak. Nantilah tak ceritain, belum waktunya, bentar lagi. Nanti kalau misalkan udah selesai, kamu tak ceritain. Jadi penasaran kamu apa toh sebenarnya itu apa sih yang terjadi? Jika cerita itu sudah hampir 2 minggu lah kejadian itu berlalu. Aktivitas kembali normal, pabrik kembali normal. Dan nggak ada kerusakan lagi? Nggak ada kerusakan lagi. Anehnya seperti itu. Nah, kan itu di hari Sabtu sekitar jam 3-an bang. Itu kan kita mau stop awal karena ada inspeksi lah, ada inspeksi. Kita stop awal. Kita sambil nunggu jam habis ngobrol sama mandor. Karena kan interaksi saya kan langsung ke mandor. Dia ceritalah semuanya bang. Awal mula dari kejadian-kejadian yang saya alamin itu semuanya dikasih tahu sama mandor. Sebenarnya tuh ada hal yang harus kamu ketahui. Untuk pengoperasian alat berat itu emang tanggung jawab dan resikonya mungkin juga berat. Nah, itu. Makanya saya mengingatkan kamu untuk berhati-hati, jangan ngelamun. Untuk di tempat sana harus seperti ini, di sana harus seperti ini tuh semuanya ada maksudnya. Saya makin penasaran lah bang itu. Terus apa yang tujuannya itu apa, Dor, untuk ngasih tahu seperti itu? Kalau bahasa saya tuh biar nyawamu gak ucul, biar nyawanya gak lepas. Kaget lah saya bang. Duh, maksudnya gimana? Nah, diceritain lah. Sebenarnya dulu itu di sini tuh ada tradisi bang. Sebuah ritual
di akhir tahun, di ulang tahun pabrik itu ada ritual untuk sesembahan untuk keselamatan para karyawannya. Semenjak hampir 3 tahun itu kan kita ganti manajer kan. Nah, semua itu dihilangkan dari situ. Udah dikasih masukan dia nggak percaya. Nah, semakin penasaran, emang ritual itu apa, Mas? Apa Ndor gitu? Kambing hitam, kepala sama darahnya, sama itu loh Pak, bunga apa itu namanya? Yang kayak 7 rupa ditambah sesajen. Nah, sesajen orang, maaf bukan nyebut suku ya, orang pribumi sana kan ada. Itu dikasih, itu ditaruh di tempat belakang saya buang sampah. Makanya itu kalau setiap saya di situ saya suruh nyalain lampu. Nah, hampir 3 tahun itu kan semua itu nggak dilaksanakan Bang. Jadi semenjak saya masuk, yang tahun kemarin kan belum lama itu Bang, itu juga sama, ada korban juga. Nah, saya mendapat informasi itu dari saudaranya sendiri yang masih bekerja di situ. Adiknya itu terjepit sama konveyor Bang. Jadi konveyor yang kayak tangga itu. Waktu kan ada trouble itu, dia di situ untuk perbaikan. Padahal dari pusat listrik itu udah dimatiin. Tahu-tahu itu nyala tanpa ada yang nyalain saklarnya itu. Nyala, kakinya ketarik ke atas sama ke samping. Jadi kaki depan ketemu di kepala, kaki belakang ketemu di kepala ini. Itu saya masih ada dikasih tahu sama fotonya itu. Sadis ya. Ini Mas adik saya. Ya, ternyata beliau juga cerita semenjak ritual itu ditiadakan, setahun sebelum juga ada. Cuman beliaunya itu nggak ngasih detailnya siapa yang pasti. Dia itu masih mengingat adiknya sambil nyaranin kalau kerja hati-hati. Oke, berarti selama 3 tahun setelah ditiadakan itu selalu ada. Selalu ada. Ya? Oke, minimal 1 gitu. Minimal 1 Bang. Nah, itu belum lagi ditambah kecelakaan kerja kecil yang kelihatannya tuh di luar nalar kita lah Bang. Iya. Dan itu lebih fokusnya itu malah mendekati akhir tahun. Itu anehnya tuh seperti itu. Waktu saya sekitar jam berapa ya? Jam 1-an lah. Jam 1-an itu kan waktu istirahat lah kita untuk lihat anak workshop ada yang naik untuk perbaikan press mesin press yang kayak ada pisaunya itu. Belum ada 5 menit saya turun Bang. Kan nggak jauh dari tempat saya parkir itu. Ininya kebelah Bang. Megang pisau itu dengan sarung tangan tanpa tergores, tapi ini sudah kebelah segini. Itu gimana tuh? Gak tahu. Dia perbaikan gini, tahu-tahu tuh itu sudah gini, udah duaranya ngucur gini. Dibuka ini udah kebelah. Padahal udah pakai sarung tangan, udah safety tanpa belt, gores. Itu tuh nggak ada sobekan atau nggak ada apa. Tahu-tahu sini sobek. Terus saya sama mandor ngambil karet itulah, karet ditualin terus dibawa ke klinik. Mandor bilang lagi, Dik, ngasih saran ya, ibaratnya kamu itu bolehlah kerja kamu bagus ibaratnya, tapi untuk diri kamu harus kamu jaga. Masalahnya ini sudah akhir tahun. Nah, saya memberi kebebasan kamu, tapi saya selalu mengingatkan kamu. Nah, habis itu dia ngomong gini, nanti kalau misalkan pas di saat akhir tahun, kalau bisa kamu jangan tidur. Nah, itu salah satu tolak balak Bang. Nah, salah satu kan nggak setiap orang tahu di situ. Nah, biasanya kan ritual itu kan malamnya itu kan kita nggak tidur kan, kita ngumpul di pabrik, kita ngadain acara ritual itu, semua karyawan masuk untuk sesembahan itu
Kita tuh kayak dikasih layar itu loh Bang. Perlak itu kan. Nah itu untuk duduk bareng itu semua. Habis itu kita kan ibaratnya ada acara kecil-kecilan. Nah dulu seperti itu. Yang sekarang dihilangkan kan seperti itu. Jadi dulu itu ada kayak chemistry, kekompakan dari karyawan, atasan, semua itu kompak. Kita kan bukan masalah kita musyrik atau bagaimana ya Bang, cuman kita itu menghargai di tempat itu tuh ada yang punya. Kita kan berdampingan kan seperti itu. Nah makanya itu setelah dihilangkan itu sampai saya maju situ udah ada beberapa korban. Terus saya bilang sama Mandor, Dor, berarti apa yang saya alami itu apa ada kaitannya sama ini? Ya jelas toh, kalau bahasa dia kan sering kayak ngasih tahu, cuman agak kesannya tuh biar nggak takut gitu loh Bang, dengan bahasa dia. Ya ada toh. Orang dulu saya juga pernah lihat babi itu segede sapi Bang. Karena Mandor bisa cerita, beliaunya masuk itu sejak pabrik itu berdiri. Makanya dia tahu seluk-beluknya, tahu apa dulunya itu tempat apa itu tahu. Ada sosok babi muncul tuh di bukit yang bawahnya tempat untuk sesaji itu kan. Jadi awal tahun yang meninggalkan ritual itu muncul. Jadi nanduk itu apa tempat sesajinya itu kayak ditanduk seperti itu. Itu awal tahun pertama. Setelah mungkin 2 tahun kan adiknya teman saya itu yang mengucap itu. Belinya terus yang terakhir ini. Nah, jadi 1 bulan sudah berlalu Bang. Akhirnya kita di bulan Januari. Nah di bulan Januari itu di samping saya ngobrol sama istri, juga saya berpikir buah kan sudah agak berkurang Bang. Nah, jadi untuk lemburnya kan kita berkurang. Nah sementara kita kan untuk bisa lebih kan kita dapat dari lembur. Saya berkoordinasi sama istri, saya ceritakan semua yang saya alami ke istri, gimana enaknya, dan ya akhirnya oke lah Mas, terserah sampean. Waktu itu saya sudah mengajukan saya mau resign Bang, cuman ditahan. 1 bulan setelah saya mengajukan itu ada PHK massal karena situasi buah yang sudah menurun jauh dari produksi. Dari hampir 130 lebih karyawan proses itu Bang, hanya 3 yang dipertahankan termasuk saya. Padahal niatnya resign ya. Padahal sudah niatnya resign. Cuma 3 yang dipertahanin. Yang dipertahankan cuma 3. Iya. Mandor nyamperin, saya nggak merintah, kamu dipanggil asisten ke kantor. Dipanggil lah. Kamu benar mau ikut PHK ini? Iya Pak, saya mau ikut PHK. Masa saya suruh makan gaji HK terus kan nggak cukup Pak, saya bawa anak istri. Nanti tunggu 2 tahun, 3 tahun kan buahnya nambah lagi. Kelamaan Pak, nanti kalau di sini saya makan nanti nggak makan malah. Kan saya gituin. Saya dipanggil Mandor, dianterin sama asisten ke kantornya. Saya masih ingat itu Bang, sekitar jam 10 pagi. Beliau bilang, kamu termasuk kriteria orang yang dipertahankan di pabrik ini karena kinerja. Apa nggak ada jalan lain? Kok kenapa harus PHK? Enggak Pak, saya ikut PHK-an aja. Alasan saya kan, 1 saya bawa anak istri, yang kedua orang tua saya sudah tua, pengen saya rawat. Itu sudah keputusan bulat. Nggak bisa dipikir-pikir lagi. Ya olah-olah tuh masih kayak ditahan itu Bang, nggak boleh keluar. Iya Pak, sudah berat. Ya udah. Selang 3 hari dipanggil lagi Bang. Nah, dipanggil lagi, beliau ngomong, gimana? Sudah tekad untuk ikut PHK? Sudah Pak, saya ingin merawat ibu saya. Akhirnya beliau ngomong, ya sudah, kalau emang itu jalan terbaik untuk kamu, ini saya kasih bekal. Dikasihlah kayak Pak Klaring Mas. Iya. Nah, Pak Klaring itu di setiap
manapun kamu nanti kembali ke daerah Kalimantan, pasti kamu diterima di perusahaan itu kalau kamu menyodorkan surat sama ID card ini. Oke. Masalahnya pabrik itu kan jadi acuan kan ke Kalimantan, termasuk bisa dibilang hasilnya itu kualitas emang untuk menjadi bahan acuan pabrik-pabrik lain. Besar lah ya. Besar ya. Terkenal ya. Terkenal di situ. 2 minggu setelah itu tibalah untuk surat itu sudah turun semua untuk yang ikut PHK. Nah, disitulah Bang, di samping saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kejadian itu, saya niat kerja, tapi dengan mungkin kalau saya egois kan, yang penting saya kerja, nggak mikirin kan, kalau saya kenapa-napa yang rugikan anak istri saya Bang. Nah, disitulah saya memutuskan untuk ikut PHK itu. Jadi di bulan Februari awal saya sudah siap angkat koper dari situ Pak. Dari sekian banyak itu sudah kita berpamitan, kita pulang dari Kalimantan, pulang ke kampung. Di situ. Pabriknya masih ada? Masih Bang. Masih. Terus kabar mandor, berarti kan mandor juga termasuk salah satu yang bertahan ya? Iya. Kabarnya gimana? Kalau kabar mandor itu masih di situ. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena beliaunya kan ya dari awal tadi sudah tahulah untuk menangkalnya kayak bagaimana seperti itu. Sempat kemarin waktu Lebaran itu kontak-kontakan tentunya masih beroperasi di sana. Oh, sempat nanya gak kalau ritualnya itu sampai saat ini ya itu belum dilakuin lagi gitu? Atau sudah dilakukan sekarang? Kalau sampai sejauh itu kan saya nggak berani nanya seperti itu Bang. Maksudnya kita kan dari teman kita selo yang penting baik, tapi kabarnya tuh emang sampai sekarang masih beroperasi pabriknya seperti itu. Apakah meningkat lagi atau masih menurun? Masih menurun Mas. Masih menurun? Iya, posisinya masih menurun. Jadi setiap selesai itu tuh langsung ada penurunan replanting seperti itu. Masalahnya buah kecil gitu itu kan nggak untuk produksi kan nggak efektif Mas. Iya. Harus yang besar ya. Harus yang sesuai kriteria untuk menjadi minyak mentah itu. Iya. Oh, perbedaannya di situ ya, kalau sawitnya itu buahnya masih kecil itu kurang kualitas minyaknya. Kalau yang kecil itu kan kalau warna sudah agak merah ke hitam-hitaman itu bisa dikategorikan tua Bang. Itu kan namanya buah pasir. Yang pohonnya kecil. Tapi yang pohonnya sudah gede, walaupun pohonnya gede masih warnanya hijau, itu tergolong masih muda dan kadar airnya sama kadar minyaknya itu kebanyakan kadar airnya. Paham. Jadi intinya kenapa masih menurun karena memang pohonnya atau buahnya itu juga suplainya berkurang. Iya. Itu. Kenapa berkurangnya itu kenapa? Kalau misalnya dipikir secara logika, apakah memang nggak dirawat atau gimana? Kalau kurangnya itu seperti ini Bang, kita kan TMT tanam itu kan setiap hampir 6 tahun sekali kan ada rotasi untuk peremajaan. Nah, pas di saat saya kerja di situ tibalah waktu peremajaan itu. Harusnya sudah replanting kan peremajaan itu. Jadi kita kan cuman mengandalkan pohon-pohon yang kecil sama yang agak besar, dan itu kan untuk diproses itu kan antara biaya sama hasilnya kan berbeda jauh Bang. Berarti harus tunggu apa ya? Tunggu hasil yang terbaiknya. Iya. Baru bisa dinikmati lagi. Betul. Paham. Udah masuk ke berapa tahun yang sekarang dari peremajaan? Ini berarti sudah keempat. 4 tahun. Terus juga aku penasaran nih, kabar terakhir itu waktu kontak-kontakan sama mandor sempat ada korban lagi? Kalau korban sih belum Mbak. Belum. Masalahnya gini, itu kan hampir mendekati ke akhir tahun. Akhir tahun ya? Ya, masalahnya seperti itu. Kalau misalkan kita teleponnya kan cuman minta kabar. Kalau emang itu kita membahas ke arah situ, biasanya kan sudah ada instruksi dari, masih saya ingetin sampai bercanda kan seperti itu. Mbah gimana?
ada lagi nggak Dor? Nah, kan seperti itu Bang. Itu kelihatan di bulan awal-awal bulan itu di 2 tahun terakhir saya belum pernah ngabarin beliau. Jadi tak ingat-ingat, coba tak telepon Mas Akti. Ya alhamdulillah sehat seperti ini, seperti itu kan gitu. Kenapa dia itu nggak mau diangkat jabatannya naik itu ya? Itu Bang. Takut dikorbankan. Iya. Maaf kalau almarhum Ilham itu tadi jabatannya apa? Ilham itu sebagai operator workshop. Itu penting juga. Penting juga. Memang penting. Memang penting. Dia itu rata-rata yang maintenance, yang nguasain maintenance itu. Iya. Rata-rata yang meninggal itu memang di bagian-bagian penting. Iya, di bagian penting. Okay. Jadi seolah itu mungkin kalau saya pribadi ya, kayak seolah itu kalau nggak mau itu maju, yang perusahaannya, yang karena tidak melakukan ritual. Oke. Jadi orang yang terpenting itu dijegalin semua. Seolah kan seperti itu. Makanya saya berpikir tuh, jangan-jangan takutnya, nah kan seperti itu Bang. Giliran saya kan nggak tahu, walaupun kita nggak hidup kan yang di atas, cuman apa salahnya lah kita untuk menjaga, maksudnya kita tahu seluk-beluknya itu bagaimana, lebih baik itu. Dan jadi terjawab juga kenapa banyak yang mengingatkan Mas Ali untuk hati-hati gitu ya. Betul. Karena salah satu jabatan Mas Ali ini juga penting juga ya. Iya. Oke. Ini sudah cerita dari Mas Ali, tapi sebelum saya tutup, Mas Ali mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton, atau mungkin ke Pak Mandor kalau juga lagi nonton gitu. Boleh ya, titip salam. Tetap untuk teman-teman yang bekerja, tetap jaga diri, hati-hati, kerja sesuai SOP yang ada, dengan safety belt yang ada. Ya, semoga diberi kesehatan, keselamatan, lancar semuanya. Amin. Amin. Oke. Mas Ali, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, dan Mas Ali izin pamit. Bye.